Pernah nggak kamu dengar kata-kata seperti ini? Wah, salah nih saya menyekolahkan anak saya atau memberikan les anak saya gitu ya, bimbel anak saya di tempat ini, akhirnya anak saya jadi bodoh. Nah, orang yang mengatakan itu terjebak dengan yang namanya outcome bias. Selamat datang di 30 hari lebih kritis karena belajar critical thinking. Outcome bias adalah kesalahan berpikir karena kita hanya menilai hasilnya doang terhadap sebuah keputusan yang kita buat. Padahal kita harus melihat prosesnya juga. Pada saat seseorang gitu ya bilang bahwa anaknya bodoh gitu ya karena hasil dari bersekolah di sebuah sekolah atau tempat les, dia hanya menilai hasilnya doang. Padahal di tengah-tengah itu kan banyak proses bertahun-tahun gitu ya. Mungkin anaknya malas-malesan, mungkin orang tuanya juga nggak ikut bantu. Mungkin juga anaknya juga kabur-kaburan gitu ya. Ngomongnya pergi ke tempat les tapi nggak ngelanjutin ke tempat les. Nah, kesalahan ini yang menyebabkan kita hanya berpikir sempit. Kita hanya berpikir dari satu sisi aja, yaitu hasilnya doang. Padahal seharusnya kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Di tahun 2020-an, kamu pasti pernah dengar deh, ada salah satu anak muda yang terkenal jadi kaya raya karena dia investasi di sebuah investasi trading gitu ya. Padahal yang terjadi adalah dia kaya raya karena bisa mendapatkan komisi dari afiliasi, dari mendapatkan korban sebanyak mungkin. Akhirnya dia kaya raya karena komisi, bukan karena investasi trading di sana. Solusinya gimana? Maka solusinya adalah jangan hanya menilai sesuatu dari hasil doang. Keputusan itu harus dilihat juga dan harus di-maintain gitu ya, dilihat apakah yang terjadi di proses atau perjalanannya. Kamu harus melihat apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Bisa jadi keputusan yang salah, tapi karena prosesnya baik, menghasilkan suatu hal yang baik. Bukan karena keputusan kamu benar gitu ya. Atau sebuah keputusan yang benar gitu ya, terjadi proses yang salah. Dan akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Oleh karena itu, kamu harus mempelajari prosesnya juga. Dan yang kedua adalah, pada saat kamu mengambil sebuah keputusan, kamu kan mengambil beberapa data. Dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu prediksi. Nah, kamu harus pelajari juga. Barangkali bukan keputusan yang salah, tapi kesalahan pengambilan data. Share video ini kepada mereka yang gampang sekali ngejudge gitu ya. Mereka yang gampang sekali menghakimi dan menilai dari hasilnya doang. Padahal sebenarnya kita harus melihat dari sisi effortnya juga, dari sisi prosesnya juga, dari apa yang terjadi di perjalanannya. Bukan hanya dari hasil akhirnya doang.